And 3, 2, 1, belay on. Mei 2023. Sore hari itu, air hujan yang berhamburan di langit masih membasahi tanah Jakarta. Gak cuma panitia, para atlet pun was-was. Bukan cuma atlet nasional, atlet jagoan panjat tebing dunia pun menunggu keberuntungan berhentinya hujan. Malam itu adalah malam babak finalnya IFSC Climbing World Cup Jakarta 2023. Ajang kontes juara dunia olahraga panjat tebing ini akan mempertontonkan babak finalnya untuk nomor speed. Dan kekhawatiran itu pun reda ketika menjelang malam. Langit Jakarta kembali terang, seolah memberi senyum dan menyilahkan para atlet untuk mulai berburu medali emas mereka. Malam ini final jadi, kata salah seorang penonton di depan wall climbing. Satu persatu atlet dunia pun dikeluarkan untuk menyelesaikan misi mereka, berebut kecepatan waktu, berebut medali emas, dan berebut menyanyikan antem negaranya masing-masing di atas panggung. Berdiri di atas podium, juara putri malam itu ada Aleksandra Kaluczka dari Polandia di urutan ketiga, sedangkan atlet nasional Desagma Derita Kusuma Dewi berada di urutan kedua, dan Aleksandra Miroslav dari Polandia juga yang menempati juara pertama dengan kalungan medali emas. Di kelompok putra, 2 dari 3 medali juara dibungkus oleh Indonesia. Kiromar Katibin menghadiahkan perunggu sebagai juara 3, disusul Xin Xiangwang di urutan kedua dari Cina. Dan Indonesia kembali memperoleh emas lewat kecepatan waktu 5,11 detik yang diperoleh Raharjati Nur Samsa. Malam itu adalah kali kedua Indonesia menyelenggarakan series Piala Dunia IFSC. Dalam IFSC World Cup sebelumnya, September 2022, dulangan sukses prestasi juga mewarnai malam terakhir babak final. Penyelenggaraan malam itu telah sekali lagi meningkatkan kepercayaan diri panjat tebing Indonesia untuk sukses prestasi dan juga sukses penyelenggaraan. Konsistensi ini adalah modal FPTI untuk kembali menyelenggarakan kejuaraan internasional berikutnya, ASEAN Qualifier, di Jakarta, November 2023 dengan target yang sama. Sukses atletnya, sukses juga eventnya. ASEAN Qualifier sendiri adalah ajang kualifikasi Asia untuk memperebutkan kursi Olimpiade Paris 2024. Kejuaraan kemarin 2022 dan sekarang 2023 ada lagi. Nah, itu suatu suatu gambaran bahwa olahraga panjat tebing itu di Indonesia maju sekali. Bahkan di negara-negara Asia pun akan berpikir, wah lawannya Indonesia itu mikirnya 2 kali lipat itu. Ya kan? Nah, itulah yang harapan-harapan kita itu ke belakang itu dari generasi-generasi itu yang akan timbul-timbul lagi. Saya dengar mereka diberi waktu sangat pendek dan mereka berhasil menyelenggarakan seperti itu. Saya luar biasa. Ini yang ya Bu Yeni saya lihat jatuh banget ya. Tapi bagus saya bilang. Untuk waktu yang sangat pendek tiba-tiba habis Lebaran tiba-tiba harus ada World Cup gitu. Jadi ini penyelenggaraannya luar biasa untuk saya, untuk kita semua. Iya, kalau kita sering menyelenggarakan World Cup sepanjang ini karena menjadi seri atau menjadi Grand Prix kayak gitu, maka kita andil ke dunia itu juga kuat. Orang melihat pemanjat Indonesia ikut berpartisipasi dalam taraf dunia. Gitu. Jadi saya pikir ini kerjaan yang luar biasa. Mendorong supaya diadakan di Indonesia dan kita mengikuti itu. Saya pikir luar biasa. Ini akan baik untuk kita, untuk pemanjat kita akan terdorong, termotivasi untuk menjadi pemanjat itu adalah dream juga gitu. Ya. Malam itu meski sedikit becek-becekan karena hujan, tapi acaranya pecah banget. Semangat atlet-atlet yang menjalar dari wall climbing sampai ke panggung penonton meledak jadi sorak-sorai dan menumbuhkan banyak harapan di masyarakat. Pertumbuhan klub panjat tebing, pertambahan jumlah atlet usia muda adalah cerita berikutnya dari sukses panjat tebing Indonesia yang berjalan paralel.
kalau latihan di mana, ditemenin dengan sekolah itu. Karena kebetulan di Jakarta Selatan 2 kali nih, gue harapannya bisa ngajak anak-anak SMA atau kuliah, anak kuliahan bisa bergabung gitu karena atlet itu kan datang sebelum acara kan gitu, latihan di mana bisa ditemenin kayak gitu Bang. Ya bisa lebih canggih lagi lah tahun-tahun berikutnya. Iya, sama anak-anak nih semua. Karena ya awalnya anak-anak kan semua seneng ikut manjat. Terus ya diajak ya untuk nyemangatin ini atlet-atlet Indonesia lah. Tapi harapan-harapan tadi nggak cuma tumbuh di Jakarta aja ya. Semangat dan harapan juara panjat tebing dunia juga menjalar dari ibu kota, meluncur ke daerah-daerah, dan mengenai tepat kesasarannya di akar rumput para sport climber daerah. Banyak yang ngasih masukan, kalau bisa event IFSC World Cup berikutnya digeser ke daerah lain, nggak cuma di Jakarta aja, biar semua kecipratan semangat dan motivasinya. Kita mengapresiasi ya, ini adalah kali kedua kita sebagai tuan rumah penyelenggaraan World Cup panjat tebing, dan menurut kita ya sangat bagus dan maksimal dari pelaksanaan pertama dan kedua tahun ini. Tapi ada hal yang menarik lagi kalau misalkan penyelenggaraan dunia ini bergeser ke daerah, ke venue yang lebih bagus gitu. Karena untuk juga mengedukasi masyarakat lokal supaya panjat tebing ini lebih membumi lah gitu kira-kira. Ya, tentu kami dari daerah sebagai pembina olahraga panjat tebing, tentu kita bersyukur tiap tahun ya di Indonesia sudah ada event internasional seperti IFSC World Cup ini, dan ini menjadi motivasi kami di daerah baik dalam pembinaan atlet maupun penyelenggaraan event-event yang bertaraf internasional. Kita bisa belajar penyelenggaraan, kemudian kita bisa melihat sejauh mana perkembangan olahraga panjat tebing khususnya Indonesia di pentas dunia. Tentu ini sekaligus membanggakan dan memotivasi kami para pembina olahraga panjat tebing di daerah. Ya, tentu kami berharap semakin sering ada event internasional di Indonesia. Ya, kalau bisa nanti dibagi juga ke daerah-daerah supaya tentu masyarakat Indonesia lebih banyak yang menikmati dan mengetahui bahwa prestasi panjat tebing Indonesia ini sudah mendunia. Gak cuma atlet dan FPTI, industri olahraga petualangan pun kena vibes-nya akibat dari gemilangnya panjat tebing Indonesia hari ini. Selain turut berpartisipasi dalam meriahnya acara kejuaraan, industri pun telah memberikan kontribusinya kepada para atlet. Saya sih berharap ya, maksudnya untuk event-event kayak gini tuh ya berlanjut lah, berkesinambungan seterusnya, dan kita juga maksudnya nggak cuma Eger aja, semuanya produk-produk Indonesia juga bisa ikut untuk berpartisipasi di sini, dan semuanya bisa show up lah, bisa menunjukkan bahwa produk-produk kita juga bagus gitu. Tentu kalau buat kami dari La Sportiva Indonesia sangat senang Indonesia bisa menjadi tuan rumah kejuaraan dunia. Ini yang kedua kalinya gitu ya. Terutama kalau kita dari La Sportiva kan memang kebetulan kita juga support timnas gitu ya. Sepatu yang digunakan sama timnas juga yang Fredrik gunakan itu juga sepatu yang sebenarnya kita produksi, diproduksi itu dedicated untuk atlet Indonesia, karena memang Indonesia kan dari dulu memang sangat unggul untuk di kategori speed gitu ya. Ya harapannya juga nantinya seri-seri kejuaraan dunia itu akan lebih banyak diselenggarakan di Indonesia. Jadi kalau tahun ini kita hanya kebagian speed, mudah-mudahan nanti di seri berikutnya kita bisa dapat untuk kategori lead juga, boulder juga gitu ya. Harapannya sih supaya industri panjat tebing di Indonesia bisa semakin maju gitu. Dan ketika kilau lampu World Cup menyoroti atlet-atlet panjat tebing nasional di Jakarta, di rumah sendiri, ditonton oleh abang dan adik sendiri, maka saatnya bagi atlet-atlet panjat tebing Indonesia untuk mengencangkan seat harnessnya masing-masing dan tali simpul. Rebut anthem Indonesia Raya di panggung-panggung Olimpiade. Selamat untuk para atlet pemenang dari kejuaraan dunia panjat tebing kategori speed di Jakarta 2023, terutama para atlet-atlet Indonesia yang sangat membanggakan kita semua. Semoga prestasi ini akan bisa terus dipertahankan
dan pada akhirnya nanti atlet-atlet Indonesia akan berjaya di Olimpiade. Dan seluruh komunitas panjat tebing, mari kita dukung atlet-atlet kita.